Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.1.a.6 oleh Jahratul Uyun SIP MAP, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dengan fasilitator Bapak Prasetyo MPD dan pengajar praktik Ibu Wiwit Yulisi SPD. Tergerak, bergerak, menggerakkan, berbagi, dan berkolaborasi. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, saya mengambil salah satu filosofi beliau, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwis adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upwarding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, kodrat alam diartikan lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur, budaya, dan kondisi alam geografisnya, serta karakter dasar anak. Dan yang ketiga, kodrat zaman diartikan perubahan waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya agar dapat hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Ada 3 semboyan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, di depan seorang guru memberikan teladan. 2. Ingmadya Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Dan Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidikan yang berpihak pada murid. Karakteristiknya: 1. Manusia merdeka. Guru hanya sebagai pamong sesuai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah keharusan memandang anak dengan rasa hormat. Tujuan kita murid, murid, dan murid, sehingga Ki Hajar Dewantara menganalogikan menghamba pada sang anak. 2. Mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak. Guru harus dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak sesuai dengan karakteristiknya. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam secara geografis dan kodrat zaman secara perubahan yang terus-menerus.
Dan keempat, semboyan Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan, guru adalah fasilitator. Setiap anak adalah subjek yang memiliki bakat dan potensi yang berbeda dan memerlukan bimbingan sesuai kebutuhannya secara individu. Sedangkan secara karakter, murid ataupun anak memiliki karakter bernalar kritis, mandiri, kreatif, mampu bergotong royong, berkebinekaan global, dan tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Demikian yang dapat saya paparkan terkait demonstrasi kontekstual modul 1.1.a.6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.